Hasil, dua laga melawan Curaçao digelar di Jabar yang dinilai beberapa kalangan bermuatan politis. Bagot balas ocehan pelatih Curaçao. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot merespon pernyataan pelatih Curaçao Remco Vicentini yang menyebut timnya akan mengeluarkan level permainan sebenarnya dalam laga kedua. Vicentini yakin bisa mengalahkan Indonesia dalam pertandingan kedua. Ini karena mereka sudah tahu permainan Indonesia dan kebugaran semakin baik setelah mengalami jet lag perjalanan panjang dari Curaçao ke Indonesia. Duel jilid kedua Timnas Indonesia dengan Curaçao sendiri akan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong Bogor pada Selasa besok. Pada pertemuan pertama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu malam kemarin, Curaçao takluk dengan skor 2-3 dari Indonesia. Dalam pandangan Bagot, tim Garuda akan tampil lebih baik dari pertandingan pertama. Jika Curaçao ingin meraih kemenangan dalam laga tersebut, maka pemain FC Gillingham ini menyebut Timnas Indonesia juga menginginkan hal yang serupa. Pertandingan yang bagus dengan hasil yang juga bagus, tetapi kami pasti butuh peningkatan lagi. Kami harus terus berproses untuk bisa main bagus dan menghasilkan hasil maksimal. Saya pikir juga sama, kami sudah tahu kekuatan Curaçao seperti apa. Kami akan menganalisis mereka dari pertandingan pertama dan mereka juga menganalisis kami juga. Jadi mari kita bersaing di pertandingan berikutnya. Ucap pemain 19 tahun itu. Pada pertandingan pertama, Bagot berkolaborasi dengan Rahmat Irianto dan juga Fakhrudin dalam formasi 3-4-3. Begitu memasuki 10 menit akhir pertandingan, giliran Rizky Ridho yang menjadi rekan di jantung pertahanan. Sejauh ini, formasi 3 bek bermain cukup solid. Hanya ada beberapa soal yang menjadi kendala, seperti terlambat turun saat serangan balik. Juga kurang disiplin dalam menjaga pergerakan lawan untuk menyambut umpan-umpan terobosan. Sepinya penonton Indonesia versus Curaçao, Ketum PSSI buka suara. Timnas Indonesia menjamu Curaçao di FIFA Matchday Sabtu malam kemarin. Selanjutnya, Garuda akan menjamu Curaçao lagi pada pertemuan kedua yang juga masih akan digelar di Jawa Barat. Laga kedua nanti giliran Stadion Pakansari yang akan menjadi lokasi pertandingan pada Selasa mendatang. Dua venue di Jabar dipilih dengan alasan antusiasme penonton. Stadion Pakansari sendiri dipilih sebagai lokasi alternatif. Awalnya laga kedua akan rencananya digelar di Jakarta International Stadium atau JIS. Tapi stadion baru itu dianggap belum memenuhi syarat kelayakan. Alhasil, dua laga melawan Curaçao digelar di Jabar yang dinilai beberapa kalangan bermuatan politis. Muhammad Iriawan pun memberikan pandangannya soal laga pertama di GBLA sepi penonton. Saya tanya sendiri ke mereka, supporter tidak tahu Curaçao di mana. Mereka tidak tahu, Bangladesh lebih tahu. Kata Iwan Bule saat memberikan keterangan seusai laga Timnas Indonesia versus Curaçao. Sebelumnya, keputusan PSSI memindahkan laga kedua dari JIS ke Stadion Pakansari sempat dipertanyakan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI pada Sabtu September kemarin. Saat itu Iriawan mengatakan bahwa JIS memang tidak pernah dipertimbangkan PSSI menjadi lokasi laga Timnas Indonesia. Adapun JIS sebenarnya memang masih mempunyai beberapa kekurangan untuk menggelar laga internasional, terutama soal safe and security yang meliputi pintu masuk stadion yang terbatas dan tidak tersedianya kantong parkir memadai. JIS memang tidak didesain untuk menampung banyak kendaraan. Masalahnya transportasi umum belum banyak tersedia buat penonton yang mau datang tanpa kendaraan pribadi. Jadi saksi kemenangan Timnas Indonesia, mengapa jersey hitam jarang dipakai? Jersey ketiga Timnas Indonesia yang berwarna hitam hampir tidak pernah dipakai. Namun sekalinya digunakan, skuad Garuda berhasil menang atas tim yang peringkatnya di atas, yakni Timnas Curaçao. Kemenangan itu pun mendapatkan perhatian besar karena Timnas Indonesia yang duduk di peringkat 155 FIFA berhasil menumbangkan Curaçao yang menempati posisi 84 di ranking FIFA. Tidak cuma itu, perhatian juga jatuh pada jersey hitam yang dikenakan oleh para punggawa Garuda. Pada pertandingan itu, Timnas Indonesia tampil beda dari biasanya, di mana Elkan Bagot dan kawan-kawan mengenakan jersey ketiga yang berwarna serba hitam.
Padahal biasanya Timnas Indonesia menggunakan jersey utama berwarna merah atau jersey away berwarna putih hijau. Jersey ketiga pesutan apparel Mills itu memang hampir tidak pernah digunakan oleh Timnas Indonesia. Tercatat hanya beberapa pertandingan Garuda yang melibatkan jersey tersebut. Salah satunya adalah laga uji coba Timnas Indonesia U23 melawan Bali United pada medio Maret 2021 lalu. Bahkan pada gelaran Piala AFF 2020, Timnas Indonesia sama sekali tidak menggunakan jersey hitam tersebut. Saat itu senior desainer Mills, Fajar Ramadan, melalui cuitannya di Twitter mengatakan bahwa Timnas Indonesia cuma membawa jersey merah dan putih ke turnamen tersebut.